ya kita nggak bisa memaksakan setiap orang harus rajin. Setiap orang mempunyai malasnya dengan kadarnya masing-masing. Tapi ingat, kapan kalian harus bangkit dan mengejar ketertinggalan kalian. Salam Ostra-Ostri. Halo teman-teman Oceanografi, kembali lagi nih bersama saya Dava Ramadan di podcast Oceanografi. Nah teman-teman, kali ini sudah bersama saya, ini ada Mas kita yang tercinta, ada Mas Fian. Gimana Mas Fian kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, mungkin bisa disapa dulu Mas Fian, teman-teman yang ada di podcast kita ini. Halo teman-teman semuanya, tetap jaga kesehatan ya. Betul sekali. Oh ya, dan juga teman-teman, kali ini saya dan Mas Fian kenapa tidak menggunakan masker? Karena kami di sini sudah melakukan swab antigen dan juga kami juga sudah melakukan vaksinasi. Jadi insya Allah kurang lebihnya podcast kita hari ini aman. Ya, dan juga buat teman-teman sekalian nih, tetap menjaga prokesnya masing-masing, tetap keluar-keluar menggunakan masker, jaga jarak, dan juga kalau bisa kemana-mana tetap membawa hand sanitizer. Karena virus ini belum berakhir teman-teman. Nah, kita lanjut. Oke, Mas Fian, apa kabar tadi? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke. Nah, teman-teman, mungkin di sini banyak yang belum tahu nih. Di sini ada Mas Fian, yaitu mahasiswa Oceanografi dari angkatan berapa nih Mas Fian? 2015. Dari 2015 teman-teman. Ya. Nah, 2015 berarti sekarang sudah berapa tahun nih Mas? Sudah 6. Sudah 6 tahun ya berkuliah di Oceanografi. Iya. Oh, kalau gitu Mas Fian, kalau boleh tahu nih, untuk berbagi pengalaman sedikit ke teman-teman penonton podcast Oceanografi ini. Boleh. Alasan Mas Fian untuk masuk ke Oceanografi ini apa Mas? Kalau sebenarnya masuk ke oceanografi itu karena dulu kan aku waktu kecil udah direnangin sama mamaku gitu. Direnangin. Jadi mungkin ya namanya orang tua kangen kan sama hobi anaknya yang dulu pernah ikut lomba-lomba, event-event segala macem. Jadi ya awalnya sebenarnya aku nggak pengen kuliah. Oh, dulu nggak pengen kuliah? Iya. Terus akhirnya kata mamaku dipaksa sama mamaku. Kata mamaku udah kamu kuliah aja daripada kerja yang nggak yang masih belum tahu kerja di mana gitu. Jadi ya udah akhirnya lambat laun ya udahlah aku kuliah gitu. Akhirnya kuliah. Ya. Gara-gara orang tua pengen ngelihat anaknya nih, pengen seperti dulu, yang dimana hobinya renang, habis itu masuknya ke kelautan. Ya. Wah, jadi masih ada hubungannya ini ya Mas? Ada. Wah, jadi ada kecintaan sendiri terhadap air buat Mas Fian. Ada. Akhirnya masuk ke Oceanografi, gitu ya? Iya, benar Oh, sekali. itu tuh teman-teman. Jadi Mas Fian masuk ke OS gara-gara dulu itu beliau suka renang nih. Nah, karena ada hubungannya air, akhirnya masuk ke Oceanografi. Yoi. Oh ya, Mas Fian, kalau boleh tahu nih, ini teman-teman pasti banyak yang belum tahu. Nah, saya dengar-dengar Mas Fian itu dulu SMA-nya jurusan IPS ya, Mas? Iya, betul sekali. Saya IPS dulu. Jurusan IPS? Iya, IPS. Wih, versatile sekali ya dari IPS masuk ke ranah anak IPA nih. Iya. Oceanografi. Sangat susah dibayangkan itu. Susah dibayangkan. Gimana Mas pengalamannya dari anak IPS masuk ke Oceanografi itu? Kalau untuk pengalaman pribadi ya Mana ada rasa-rasa tersendiri nggak itu? Iya, rasa kecut sih. Oh, kecut. Kebanyakan kecut rasanya. Banyak kecutnya. Iya. Kenapa tuh kok bisa kecut itu? Ya, karena saya sendiri juga dari IPS kan. Nggak ada hubungannya sama sekali dengan IPA. Ya mungkin ada sedikit matematika. Selain itu selebihnya itu kan pure IPS kan, murni IPS gitu. Jadi masuk ke dalam dunia yang bisa dikatakan IPA ataupun yang bener-bener kayak fisika, kimia ya bener-bener sulit gitu. Sulit buat ya? saya yang jurusan IPS gitu. Tapi ya lambat laun juga ya udah mau gimana lagi gitu, udah terjun gitu sudah kan. terjun. Iya. Ya kesusahannya memang terdengar sangat susah ya, dari hal-hal yang berbau sosial masuk ke alam ke sains itu. Ya, betul sekali. Kalau boleh tahu nih Mas, menurutnya sampai waktu masuk ke OS itu, pelajaran mata kuliah apa yang, waduh ini apa ini, nggak pernah denger ini? Bisa dikatakan kayak mata kuliah fisika. Fisika ya kimia. dulu jarang dapat ya, kimia gitu-gitu.
Terus waktu menghadapi fisika, kimia, biologi itu seperti apa sampean, Mas? Waduh, kayak ya saya orang tipikal orang yang sedikit bisa dikatakan malas ya. Jadi ya ketika menemui mata pelajarannya seperti itu ya, aduh apa sih ini gitu. Ya. Sempet kayak, ayo udahlah nanti nyontoh aja gitu teman-teman gitu. Nyontoh. Ini hanya nyontek gitu. Terus akhirnya ya semakin kesini semakin lama juga kayak, aduh kayak gitu kayak. Masa iya sih aku harus nyontek terus gitu. Betul, harus beradaptasi gitu ya. Jadi ya mulai lambat laun juga ya udah sedikit perlahan-lahan juga mengikuti alam gitu. Mengikuti alur ya. Iya, alurnya seperti apa gitu. Rajin-rajin belajar sih harus. Harus rajin-rajin belajar ya, benar. Soalnya ya cukup versatile sekali mendengar IPS masuk ke jurusan IPA nih. Iya, benar sekali. Nah, tapi waktu sampean ini masuk ke oceanografi kan dari IPS. Tadi kan sudah nih apa yang pelajaran mata kuliah yang susah nih. Nah, mata kuliah yang sampean sukai apa nih, Mas? Kalau mata kuliah yang saya sukai ada nggak itu yang masuk lihat, wah ini kayaknya seru ini. Kayaknya bisa aku ini ngadepi ini. Ada. Kayak sejenis permodelan. Oh, permodelan. Iya. Seneng sama permodelan sampean ya, Mas? Seneng, suka. Karena permodelan itu kan jadi kita tuh materinya cuma sedikit. Jadi prakteknya yang lebih banyak dan kalau aku sendiri tipikal orang yang suka praktek daripada harus banyak-banyak membaca materi gitu. Jadi suka yang praktikum ya, praktikum lapangan, ke lab, gitu-gitu. Seneng ya? Iya, suka banget. Oh iya, gitu tuh teman-teman. Jadi Mas Fian itu juga berusaha, di mana yang dia dahulunya adalah anak IPS yang memperjuangkan dirinya untuk tetap bertahan di oceanografi, yang dimana itu adalah bidang keilmuan saintis atau biasanya anak IPA. Nah, hebat sekali Mas Fian. Keren loh itu Mas Fian bisa bertahan itu. Alhamdulillah. Tapi nih Mas Fian, aku sempat dengar bahwa kuliahnya Mas Fian ini sempat tertunda ya. Iya. Sempat ketinggalan sama teman-teman angkatan 15 yang lain ya, Mas. Iya. Kalau boleh tahu nih Mas, kenapa? Ya, kalau ditanya kenapa sih sebenarnya banyak ya faktornya. Ya. Apalagi waktu itu ada faktor pribadi yang mengharuskan saya belum bisa melanjutkan kuliah ya gitu. Dan kalau selebihnya sih faktor males sih sebenarnya. Faktor males ya Mas. Karena ya mungkin dulu kan masih belum dewasa banget sih cara berpikirnya gitu. Jadi ya ketika dalam mata kuliah yang pasti ini gitu kayak kembali lagi nyontek aja lah gitu. Waduh, nyontek aja terus. Iya. Terus semakin kesini aku ngelihat kayak teman-teman tuh udah pada lulus semua gitu. Ada 1-2 orang yang masih bersama saya, masih bersama aku gitu waktu itu. Terus habis itu dia udah perlahan-lahan naik dan akhirnya sekarang udah wisuda ya kan tahun kemarin. Ya aku cuma dibesinin sama dia, wis nang marekno, nang selesai kuliah. Selesai kuliahnya. Ya, biar nggak ada lagi angkatan kita yang tertinggal. Betul. Gitu. Ya dimana kita masuk sama-sama, kalau bisa keluarnya tetap harus sama-sama gitu ya, Mas. Insya Allah sih kalau itu. Oh, insya Allah ya. Karena itu kan juga dilihat dari niat sendiri sih sebenarnya. Betul. Teman kan hanya cuman kayak nyemangatin dari luar gitu. Itu berikan dorongan gitu. Iya, gitu. Wah, jadi gitu ya. Ada faktor pribadi dan juga sampai yang sedang malas-malasan juga. Wah, nah baik ini Mas. Ini harus dibenerin ini malas-malasan ini. Itu buat teman-teman. Kalau bisa jangan sampai waktu kuliah nanti di apapun, dimanapun, ataupun nanti kalian nanti waktu masuk OS, jangan sampai ini kalau bisa jangan males-malesan. Iya. Betul kan Mas Fian? Benar sekali. Nah, dari faktor-faktor tadi Mas Fian, apa sih Mas yang mendukung sampean buat tetap bangkit untuk melanjutkan perkuliahan? Kalau faktor utama itu karena orang tua sih. Karena orang tua ya? Melihat orang tua yang semakin hari semakin bertambah usia. Yang pengen apalagi mamaku pengen aku jadi sarjana yang mungkin bisa sepadan dengan beliau ataupun bisa di atasnya beliau, nggak pengen anaknya yang pengen anaknya yang ke masa depan yang cerah gitu kan. Jadi ya itu yang benar-benar kayak bikin aku yang ayo wis nang marek no gitu. Nang selesaiin kuliahnya ya. Gitu. Udah semester tua juga kan. Betul. Gitu. Terus nih Mas, kalau boleh tahu juga nih, monggo. Perasaannya Mas Fian sendiri gimana Mas yang melanjutkan perkuliahan ini bersama
adik-adik tingkat di bawahnya. Gimana Mas? Kalau boleh tahu? maksud di Dava ini gimana perasaan aku kalau misal bareng mata kuliah sama Iya, adik-adik sama gitu. adik-adik kan sempat tertinggal, iya, kemudian didahului oleh teman-temannya. Iya. Nah, karena tadi kan alhamdulillah mendapat dukungan dari orang tua, tetap mengingat orang tua untuk melanjutkan perkuliahan. Iya. Akhirnya kan Mas tetap melanjutkan kembali perkuliahannya. Iya. Nah, itu gimana Mas perasaannya Mas waktu kuliah bareng adik-adiknya Mas itu? Kalau perasaan pribadi ya, sebenarnya itu terbagi sih. Terbagi. Ya, antara malu, Heeh. tapi kita harus juga menyadari kesalahan kita di masa lalu dan harus Betul. menerima kenyataan. Terus ya udah jalanin aja yang kedua gitu. Ya, aku juga melihat potensi adik-adikku yang mungkin bisa dikatakan welcome kepada mas-masnya. Jadi ya udah Dek minta tolong kerjasamanya gitu aja sih. Oh gitu ya. Aku, ya. Dan ya alhamdulillah adik-adiknya Mas juga membantu Mas, tetap Ya. membantu nyemangati juga ya Mas. Ya, Betul menambah sekali. semangat motivasi buat saya juga gitu. Nih Mas kalau boleh kasih saran nih buat teman-teman sekalian, buat teman-teman oceanografi nih, biar nanti kuliahnya tetap semangat kuliah, Ya. tetap nanti nggak tertinggal ataupun mungkin di sini teman-teman kita ada yang tertinggal kuliahnya, mungkin bisa sampean sedikit kasihkan kata-kata semangat nih buat teman-teman penonton kita sekalian. Ya, boleh. Jadi untuk teman-teman ataupun adik-adik yang sekarang masih kuliah, ya kan? Ya, kita nggak bisa memaksakan setiap orang harus rajin. Setiap orang mempunyai malasnya dengan kadarnya masing-masing. Tapi ingat, kapan kalian harus bangkit dan mengejar ketertinggalan kalian. Gitu. Itu wah kata-kata yang sungguh luar biasa ya Mas. Terima kasih. Nah, tuh dengerin kata Mas Fian tuh. Terima kasih kalian sama Mas Fian karena sudah diberikan kata-kata mendukung. Semoga kata-katanya Mas Fian tadi juga bisa membantu saya nih Mas, biar nanti lebih semangat kuliahnya. Amin. Nah, kita ada lumayan banyak ya nih Mas obrolan. Ya. Mungkin bisa diminum dulu nih. Oke, boleh. Ini ada boleh. minuman dari Kearifan Coffee yang telah mensupport podcast pada kali ini. Nah, buat teman-teman yang ingin merasakan gimana Kearifan Coffee, bisa saja langsung memesan melalui GrabFood dan juga GoFood atau datang langsung ke tokonya yang beralamat di Jalan Semolowaru Utara, Gang 1, nomor 4. Nah, monggo Mas Fian bisa diminum. Oke. Wah, ini setidaknya bisa menunda rasa kantuk kita ini biar nggak ngantuk nanti buat obrolan-obrolan selanjutnya. Oh ya Mas Fian, sedikit kembali ke pertanyaan-pertanyaan yang seperti sebelumnya. Boleh. Karena tadi Mas Fian bukan dari anak IPA, kemudian sempat tertinggal oleh teman-teman. Nah, support dari Mas Mbak kita atau kating-katingnya kita dalam oceanografi itu terhadap teman-teman yang seperti Mas Fian yang mungkin tertinggal atau kuliahnya tertunda atau yang kesusahan dalam perkuliahan itu gimana Mas? Jadi kalau masalah itu dalam oceanografi sendiri kita selalu mensupport teman-teman kita dan juga dari kating-kating kita juga pasti mensupport kita gitu. Jadi kayak semua orang itu saling mensupport. Saling mensupport ya Mas? Ya pasti. Saling terikat satu sama lain juga, saling bantu-bantu. Yang mungkin adiknya perlu seperti ini, kesusahan dalam ini, Mas Mbak kita selalu datang ya Mas untuk pasti. membantu kita. Pasti. Support-supportnya itu kalau boleh tahu dalam bentuk apa aja biasanya Mas? Kalau biasanya itu ya dalam bentuk kayak omongan ataupun bisa juga tindakan langsung gitu. Jadi agar biar kita juga lebih semangat dan memperbaiki kesalahan-kesalahan masa lalu sih sebenarnya. Oh, jadi seperti itu ya. Wah. Melihat Mas Mbak kita itu keren-keren. Ya senang banget bisa dapat mas-mas atau mbak-mbak atau nanti mungkin dapat adik-adik kita yang dimana kita bisa saling membantu, betul ya Mas? Pasti. Nah gitu teman-teman, di oceanografi mas mbak kita atau senior-senior kita nanti itu pasti akan saling membantu. Maupun kita yang kesusahan, kita akan dibantu. Maupun nanti kalau mas-mas kita sendiri atau mbak-mbak kita sendiri ada kesusahan, pasti akan kita bantu. Seperti itu bukan Mas? Pasti. Tuh teman-teman. Oh ya Mas, kalau boleh tahu, nih sudah 6 tahun berkuliah kan di oceanografi dari 2015 hingga saat ini. Itu ada ikut kegiatan apa saja Mas? Mungkin ada kegiatan atau organisasi apa yang Mas Fian ikuti? Kalau organisasi yang pertama itu himpunan. Himpunan. Pasti. Himpunan itu pasti. Yang kedua UKM Selam. Karena ya berhubungan dengan masa kecil ya. Betul, sama main-main air ya kan.
Terus yang ketiga itu ada ODC. ODC. Ya, ODC itu Oceanography Diving Community. Oceanography Diving Community, komunitas selam oceanografi, Ya, seperti itu ya Mas. Jurusan dari jurusan sih itu. Oh, itu dari sebuah jurusan, dari jurusan punya kayak UKM-nya gitu ya, unit kecilnya itu. Ya. Dan bukan hanya kecil, malah kita pengen kayak pengen dibesarin gitu. Jadi kayak di jurusan sendiri tuh juga ada organisasi yang istilahnya berhubungan dengan laut ataupun yang lebih scientific diving gitu. Oh gitu ya, jadi bedanya ODC itu kayak gitu ya? Pasti. Kalau boleh tahu Mas, bisa dijelasin yang lebih rinci lagi nggak sih Mas? Kenapa Mas Wian ikut UKM Selam, ikut himpunan, ikut apa ODC itu kenapa Mas? Seperti apa itu? Sebenarnya sih nggak ada alasan ya, karena memang pada dasarnya saya suka organisasi. Suka berorganisasi ya? Jadi ya udah apa yang ada dalam situ saya ikutin, saya coba semuanya, dan sampai sekarang yang masih bertahan ya ODC sama himpunan aja. Yang UKM udah saya outin gitu. Sudah outin ya? Sudah keluar dari UKM. Himpunan, habis itu UKM dan ada ODC. Oh ya Mas, sebelum kita melanjutkan obrolan kita nih, nah buat teman-teman sekalian, mungkin bisa menyaksikan iklan dari Oceanography Universitas Hang Tuah Surabaya. Program Studi Oceanografi. Program Studi Oceanografi berdiri sejak tahun 1987. Program Studi Oceanografi merupakan bagian dari Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan Universitas Hang Tuah Surabaya. Di dalam program studi Oceanografi terdapat 2 peminat. Fisika Laut. Fisika Laut ditunjang dengan beberapa fasilitas dan kegiatan. Praktek survei hidrooceanografi. Praktek pemetaan udara. Praktek geomatika. Praktek lapangan geologi. Biologi laut. Biologi laut ditunjang dengan fasilitas dan kegiatan kuliah lapangan koralogi. Kegiatan monitoring evaluasi mangrove dan terumbu karang. Di Laut Kita Jaya bersama Oceanografi. Nah, jadi seperti itu teman-teman, bagaimana perkuliahan di Oceanografi buat teman-teman yang merasa tertarik dan juga kepingin berkuliah dengan hubungan yang laut, bisa aja langsung aja daftar di Oceanografi Universitas Hang Tuah Surabaya. Nah, oh ya Mas, untuk kita melanjutkan obrolan-obrolan tadi, terakhir tadi kita sampai organisasi yang Mas Fian pernah ikutin. Nah, ini saya pernah dengar nih Mas, saya pernah bercerita juga sama teman-teman bahwa sebenarnya ODC itu pernah melaksanakan rekor muri ya Mas? Iya, benar sekali. Seperti apa itu Mas rekor murinya? Kenapa bisa dapat rekor muri gitu? Rekor murinya itu kemah bawah air. Kemah bawah air, jadi bawah air. Jadi rekor murinya itu kemah bawah air yang dulu para pendahulu ODC betul melaksanakan itu, mempunyai sebuah ide kemah bawah air. Wih, kemah bawah air loh teman-teman. Wih, keren sekali itu, gimana ya orang bisa berkemah di dalam air. Wah, sungguh luar biasa. Ya, ada kok dokumentasinya. Ada dokumentasinya. Masih ada. Tuh, mungkin teman-teman kalau penasaran seperti apa kemah bawah air tuh bisa langsung aja cek di Instagramnya ada Mas? Instagramnya ODC. Ada ODC. Nah, itu bisa dicek di Instagramnya Oceanography Diving Community buat teman-teman. Oke Mas, selanjutnya juga pasti nih teman-teman banyak yang belum tahu nih Mas. Dan saya juga mendengar bahwa sebenarnya Mas Wian ini anak rantau ya Mas? Oh iya, benar sekali. Anak rantau? Ya. Kalau boleh tahu, dari mana Mas asalnya Mas Saban?
Kalau saya asli Sidoarjo. Asli Sidoarjo. Ya, ketika SMP saya pindah ke Kalimantan. Merantau ke Kalimantan Mas waktu SMP. Iya, Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Ya, Palangkaraya. Hmm. Tuh di Palangkaraya saya juga sama tinggal sendiri juga. Karena pada waktu itu kan bisa dikatakan dapur 3. Dapur 3 itu gimana itu Mas? Dapur 3 itu jadi saya ngekos, aku ngekos, terus ibu sama adikku ngekos juga, ayahku ngekos juga, dan di kota yang berbeda-beda. Oh, kos sendiri-sendiri, saling berjauhan? Iya. Kalau aku sama mamaku sama adikku itu jaraknya sekitar 13 jam 13 jam, dari jauh sekali Mas. Palangkaraya. Jadi kemungkinan besar dan bisa dikatakan rata-rata juga kalau dari perjalanan ke Palangkaraya ke kota mamaku sama adikku itu sekitar 13 jam dan 13 kebanyakan transportasinya bis. Kalau naik motor bakalan susah karena jalannya yang hancur banget lah. Jalannya hancur ya Mas, susah ya aksesnya. Bisa dikatakan pemerintah mungkin kurang memperhatikan hal tersebut. Waduh. Gitu ya. Mungkin untuk pemerintah bisa lebih inisiatif untuk memperbaiki mungkin jalannya ataupun transportasinya gitulah pokoknya. Nah, mungkin kalau ada pihak pemerintah yang menonton podcast kita pada kali ini, tuh Pak, Bapak-bapak sekalian bisa mendengarkan keluh kesah teman-teman kita yang ada di Kalimantan itu. Ini salah satu contohnya ada Mas Fian yang pernah tinggal di Kalimantan. Ya. Jadi dulu dari Sidoarjo merantau ke Kalimantan, habis dari Kalimantan langsung ke Surabaya itu Mas? Iya, langsung ke Surabaya. Pernah hidup di 3 tempat yang berbeda. Dan juga dari Kalimantan ya, sungguh jauh sekali ya Mas. Iya. Dan juga Mas, kalau boleh tahu nih lagi, Mas Fian sebagai mahasiswa perantauan nih, Iya. ada nggak sih Mas saran-saran untuk teman-teman kita yang nonton yang nanti rencana mungkin akan ada merantau atau teman-teman kita yang saat ini sedang merantau yang menonton podcast kita ini untuk gimana sih cara merantau di Surabaya atau mungkin memberikan sedikit info-info perantauan di Surabaya seperti mungkin kosnya itu di sana di Surabaya ini kira-kira berapa atau enggak untuk makanan apakah di sini lebih murah atau seperti apa Mas? Kalau masalah perantauan yang pertama ya harus siap mental. Mental harus kuat. Kalau masalah biaya hidup ya mungkin bisa dikatakan lebih mahalan di Kalimantan ya. Oh, lebih mahal di Kalimantan ya? Karena rata-rata di sana bahan produksinya juga impor dari Jawa semua. Itu. Kalau untuk masalah kos-kosan ataupun kontrakan, kalau kos-kosan ya 500.000 itu udah standar lah. Standarnya 500.000 ya? Ya, daripada di Kalimantan. Kalimantan 500.000 paling ya epok-epok gitu aja sih kalau bahasa Jawa kan epok-epok gitu aja. Mas. Jadi ya yang penting mental sih sebenarnya. Mental ya Mas yang harus siap ya Mas. Harus. Dan juga sadar akan tanggung jawab. Sadar akan tanggung jawab, betul. Jangan main-main terus buat anak perantauan. Oh, buat anak perantauan jangan sering main-main. Kalau emang merantau untuk tujuannya untuk belajar, harap ditekuni pelajarannya. Main itu boleh, betul kan Mas? Betul sekali. Cuma tetap harus dijaga. Nah, Mas, selanjutnya nih, mungkin ini akan sebagai penghujung dari podcast kita. Oke. Kalau boleh tahu, ini kan Mas juga saat ini sedang mau menyelesaikan skripsinya, betul? Ya, betul sekali. Nah, skripsinya tadi saya sempat tanya-tanya sama teman-teman. Habis itu saya tadi sempat menemukan tadi itu di daerah sini tadi ada itunya. Ya. Proposal skripsinya Mas. Nah, tentang apa Mas kalau boleh tahu nih? Tentang pemetaan kondisi terumbu karang di perairan Situbondo. Pemetaan Kondisi terumbu karang di perairan Situbondo. Itu seperti apa Mas? Jadi kalau pemetaan itu kita meneliti terumbu karang. Betul. Kerusakannya seperti apa, ataukah pertumbuhannya seperti apa. Nah, setelah kita identifikasi, baru kita nanti mengolah dengan menggunakan permodelan. Dengan permodelan. Nah, maka dari itu saya tadi mengatakan kalau saya lebih suka permodelan, karena langsung terjun. Langsung terjun. Iya, gitu. Wah, dari anak IPS, habis itu kuliah di oceanografi yang dimana berbau sains, sekarang ngambil skripsinya juga yang dimana ada fisika dan biologinya, serta kimia. Iya, pasti. Wah,
Kalau boleh tahu, alasan selain tadi suka pemodelan, kenapa ambil ini? Bukannya ini akan mencakup semua lini dari oceanografi, dari biologi, fisika, geologi, dan berbagai macam. Nggak susah, Mas? Sebenarnya sih kalau susah atau enggak ya, dilihat dari niat sebenarnya. Dari niat ya? Dari niat. Karena niat saya juga selain pengen mendalami selam dan juga pengen rekreasi. Oh, pengen rekreasi. Ya, tanpa mengesampingkan sebuah tanggung jawab. Jadi gitu. Jadi kayak ya udah jalanin aja karena ini kesukaan saya. Jadi ya menurut saya ya udah wis kerjain aja sekalian. Kerjain aja. Karena sesuatu yang dilakukan dengan kesenangan maka hasilnya akan sangat insya Allah sempurna. Insya Allah sempurna. Ya, jadi begitu teman-teman, sedikit pengalaman dari Mas Fian, Mas kita Oceanografi Angkatan 2015, bagaimana dia perjuangannya dari sebagaimana anak rantau, kemudian dari anak IPS bisa ke jurusan IPA, dan juga bagaimana dia tetap semangat untuk melanjutkan perkuliahannya. Kalau begitu, sampai di sini saja podcast kita. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan podcast kita dari awal hingga akhir, dan juga jangan lupa buat teman-teman untuk memberikan tombol like, subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya, serta berikan kami komentar dan saran. Dan juga buat teman-teman yang ingin beriklan dan memberikan support kepada kita, bisa langsung hubungi nomor hotline yang ada di deskripsi. Kalau begitu, saya Dava Ramadan, pamit undur diri. Terima kasih.